Anda kembali bersama kami dan Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Muhammad Irsal. Pemirsa, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus merilis data stabilitas harga kebutuhan dasar di Indonesia. Di tengah gejolak harga dunia akibat perang di Timur Tengah, harga kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tetap terjaga, mulai dari harga bensin berjenis Pertalite, harga LPG rumah tangga, harga listrik rumah tangga, harga beras, hingga harga daging ayam. Dan berikut ini perbandingan retail komoditas yang paling banyak digunakan rumah tangga di beberapa negara dalam periode 1 Januari 2026 hingga 1 Agustus 2026. Kita lihat bahwa perbandingan harga BBM di sejumlah negara yang paling banyak digunakan, kita lihat bahwa di Nigeria harga BBM mengalami kenaikan 45,9% menjadi 1.350 naira Nigeria per liter. Sementara kita lihat bahwa di Kamboja harga BBM yang paling sering dipakai oleh masyarakatnya naik 19,1% sehingga menjadi 5.300 kip. Maksud kami 1.300 rial per liter. Sementara di Amerika Serikat, kita lihat bahwa penggunaan BBM paling banyak oleh warga naik menjadi 44,9% atau menjadi 4,10 US dollar per liter. Sementara di Laos, penggunaan BBM yang paling banyak oleh masyarakat naik menjadi 33,2% atau 29.300 kip Laos per liter. Sementara di Inggris, penggunaan BBM oleh warga naik 16,8% jadi 1,60 pounds per liter. Sementara di Indonesia bahwa BBM jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan atau tetap berada di Rp10.000 per liter. Bahwasannya Pertalite di Indonesia pada Juli 2026 terpelihara dengan baik tanpa adanya kenaikan, yaitu tetap stabil. Kebijakan ini mempertahankan daya beli masyarakat meskipun terjadi penyesuaian dan penurunan harga pada sejumlah produk bahan bakar minyak non-subsidi. Kemudian kebutuhan masyarakat apalagi yang di Indonesia terjaga stabilitasnya, antara lain yang kedua adalah penggunaan LPG rumah tangga. Kalau di Nigeria penggunaan LPG naik, maksud kami penggunaan gas di masing-masing negara terutama di Nigeria 79% kenaikannya sehingga harganya menjadi 4.050 hingga 5.100 naira Nigeria per 3 kilogram. Kalau ini diperbandingkan dengan LPG 3 kg. Sementara di Bangladesh, penggunaan gas warganya naik menjadi 38,6% atau menjadi 485 per 3 kg. Sementara di Filipina, penggunaan gas warganya naik 25% jadi 341 peso Filipina per 3 kg. Sementara di India, penggunaan gas warganya naik 10,4% jadi 199 rupiah per 3 kg. Sementara di Pakistan juga naik 9,9% menjadi 724 rupiah Pakistan per 3 kg. Stabilitas harga gas LPG di Indonesia pada Juli 2026 ditandai oleh kepastian harga LPG subsidi yang tidak naik serta penurunan harga LPG non-subsidi. Kebijakan ini diumumkan menyusul evaluasi berkala pasar energi oleh Pertamina Patraniaga dan penegasan pemerintah melalui Kementerian ASDM. Sementara kalau LPG 3 kg di Indonesia tidak mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp19.000 per 3 kg, di sisi lain Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga jual produk non-subsidi Bright Gas di tingkat agen wilayah Jakarta dan Pulau Jawa. Bright Gas 5,5 kg turun sebesar Rp4.000 dari harga sebelumnya Rp107.000 menjadi Rp103.000 per tabung.
Bright gas 2 kg turun sebesar 8.000 dari harga sebelumnya 228.000 menjadi 220.000 per tabung. Kemudian kebutuhan lain juga jika diperbandingkan stabilitas harga Indonesia dengan harga listrik di sejumlah negara seperti di Mesir, bahwasanya pelanggan listrik di negara tersebut naik menjadi 29,9%. Sementara di Sri Lanka, pelanggan konsumsi tertinggi ini naik di 26,5%. Sementara di Turki naik 25%. Di negara lain seperti di Bangladesh naik hanya sedikit 18,1%. Sementara di Inggris naik sekitar 5,7%. Tarif listrik PLN di Indonesia pada Juli 2026 dipastikan stabil tanpa kenaikan mencakup 24 golongan pelanggan subsidi dan 13 golongan pelanggan non-subsidi untuk triwulan ketiga Juli hingga September. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dan berikut rincian tarif golongan utama per KWH. Rumah tangga dengan kapasitas 900 per KWH ini harganya Rp1.352 per KWH. Sementara rumah tangga yang berkapasitas 3.500 sampai 5.500 per KWH ini harganya Rp1.699 hingga Rp1.700 per KWH. Dan berikutnya kebutuhan lain di Indonesia yang terjaga stabilitasnya yakni harga beras. Jika dibandingkan dengan negara lain bahwasanya Sudan harganya mengalami kenaikan 40 hingga 55%. Sementara di Sudan Selatan harganya naik 30 hingga 45%. Sementara di Iran juga naik sebesar 25 hingga 35%. Harga beras lain di Myanmar juga naik 18-25%, sementara di Nigeria naik 12 hingga 20%. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras harian di pasar modern di beberapa provinsi di Indonesia ini tercatat stabil. Tercatat Rp16,48.000 per kilogram. Data per Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Secara keseluruhan rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata pekan lalu yang tercatat Rp16,49.000 per kilogram. Terdapat 22 provinsi dengan penjualan harga beras di bawah rata-rata nasional. 3 provinsi dengan harga jual beras terendah adalah Lampung, kemudian ada Sulawesi Barat, dan terakhir ada Jawa Barat. Stabilitas harga daging ayam di Indonesia juga terpantau cukup aman kalau memang di negara lain daging ayam mengalami kenaikan, sementara Indonesia tetap stabil atau bahkan cenderung turun. Di India harga ayam naik 20 hingga 25%, sementara di Pakistan harganya naik sekitar 19%. Dan di Turki harga daging ayam itu naik 15%, sementara di Afrika Selatan naik sebesar 11%. Stabilitas harga daging ayam di Indonesia pada Juli 2026 diatur melalui penetapan harga acuan minimum ayam hidup sebesar Rp19.500 per kilogram. Dan kajian penambahan bantuan penambahan bantuan pangan untuk mengatasi fluktuasi pasar serta melindungi peternak kecil. Kebijakan harga acuan ayam hidup ditetapkan minimal Rp19.500 per kilogram dan di tingkat peternak mulai 15 Juli 2026. Tujuannya menjaga keseimbangan agar peternak mendapatkan untung layak tanpa membebani para konsumen. Kestabilan harga pangan berkat program dan kerjasama berbagai pihak. Salah satunya Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat 6.589 gerakan pangan murah atau GPM terlaksana di 38 provinsi hingga Juli 2026 guna menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi nasional. Diharapkan memang harga stabilitas pangan tetap terjaga meskipun gejolak di Timur Tengah terus berlangsung.
Demikian NTV Insight, saya Muhammad Irsal.